welcome to Suam Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita horor yang ke-26 di channel Suam Malam. Thank you banget loh kalian selalu nungguin video-video di channel Suam Malam. Dan tiap kali gue upload, kalian selalu tinggi ya kemauan untuk nontonnya. Kayaknya pada nunggu-nungguin gitu. Gue sih apresiasi banget. Dan banyak banget juga kalau gue lihat dari tren ya, banyak banget juga yang gak sabar sama lanjutan dari cerita Gudang Kontrakan. Sebenarnya bukan gue gak mau ngupload berurutan, cuman kan ada cerita-cerita lain dari, terutama dari para kontributor ya, dari teman-teman Suam Malam yang keren-keren juga daripada ngedengerin cerita gue doang gitu kan. Jadi kita selingin lah dikit-dikit sama cerita-cerita dari kontributor, dari teman-teman Suam Malam. Karena gue juga penasaran juga gitu sama cerita-cerita teman-teman Suam Malam kan, yang masuk-masuk gue bacain satu-satu. Dan kadang kalau ada yang oke, wah ini seru nih ceritanya, rasanya tuh gue pengen langsung nyeritain ke kalian gitu. So bear with me. Tapi for now gue rasa gue mau ngelanjutin lagi cerita Gudang Kontrakan. Jadi kali ini di episode cerita horor yang ke-26 akan jadi part ketiga dari series Gudang Kontrakan ya guys. Jadi enjoy aja. Kita langsung masuk ke cerita aja. Buat kalian yang belum sempat nonton, mungkin baru tahu atau baru jadi subscribernya channel Suam Malam, belum tahu gua dan belum nonton nih apa sih cerita Gudang Kontrakan itu, klik aja card yang bakal gua taruh di sini atau di sini. Ditonton dulu part 1 dan part 2-nya, terutama part 1-nya ya, karena kalau kalian nggak nonton part 1-nya, kalian nggak bakal ngerti jalur ceritanya itu seperti apa. Kalian bakal bingung denahnya itu seperti apa, walaupun mungkin nanti gue bakal taruh juga denahnya ya, untuk yang lupa dan biar lebih ngerti aja jalan ceritanya, gambarannya seperti apa. So, nonton dulu part yang 1 dan 2 sebelum nonton yang ini. Ini adalah part 3-nya. Oke, terakhir di part 2 itu, gue cerita tentang pengalaman teman-teman gue yang akhirnya mengkonfirmasi kalau ternyata apa-apa yang gue alamin di rumah kontrakan itu adalah sesuatu yang nyata. Adalah sesuatu yang benar-benar terjadi di situ. Dan karena dialamin sama orang lain juga, gue merasa gue nggak gila gitu. Jadi sanity gue balik lagi. Walaupun akhirnya gue jadi kayak, wah berarti rumah yang gue tempatin ini beneran angker dong ya. Beneran ada penghuninya. Ya gue yakinin semua tempat pasti ada penghuninya, cuman kan gue tinggal sendirian di situ. Dan bener aja, setelah beberapa minggu berlalu, terus beberapa bulan berlalu gue tinggal di situ, gue jadi makin sering, gue sendiri ya, jadi makin sering ngalamin hal-hal aneh di sana. Yang dari awalnya bikin gue merinding ketakutan parah, sampai akhirnya lama-lama gue kayak terbiasa gitu, kayak udah hafal, oh si Neng lagi keluar nih gitu. Jadi sering banget kalau misalnya malam-malam, terutama malam Jumat ya, gue nggak tahu apakah ini, orang emang bilang malam Jumat itu horor, lebih horor dari malam-malam yang lainnya. Dan dari pengalaman gue sih emang paling sering munculnya di malam Jumat. Gue nggak tahu ada korelasinya apa enggak gitu. Tapi setiap kali gue nonton si acara uji nyali itu, yang setiap malam Jumat gue selalu tonton di ruang tengah, itu sering banget gue ngedengar suara nangis si makhluk tersebut. Gue langsung mengasumsikan bahwa itu adalah makhluk yang sama, karena at that point, pada saat itu satu-satunya makhluk yang gue lihat gitu. Jadi kalau gue lagi nonton, suka tiba-tiba, entah pas iklan atau pas lagi sunyi gitu, atau pas gue lagi nggak fokus, tiba-tiba kedengaran aja gitu suara cewek nangis. Kadang-kadang, tapi ini jarang banget ya, tapi kadang-kadang itu ada juga suara cewek yang cekikikan. Dan arahnya tuh selalu sama, arahnya tuh selalu dari belakang TV, which jendela yang mengarah ke gudang itu. Lama-kelamaan gangguannya makin bervariasi, mulai dari kayak yang lampu sering mati nyala sendiri, tapi begitu keesokannya gua cek, saklarnya nggak kenapa-napa, lampunya juga nggak putus, jadi masih bisa nyala juga. Cuman pas malam itu kedap-kedip sendiri for no reason gitu, sama kayak yang dialamin sama teman gua di episode sebelumnya. Sering juga benda itu pindah sendiri, dan yang paling ekstrim adalah selimut. Jadi satu malam gue kaget karena gue inget banget malam itu tuh gerah banget. Jadi di rumah itu gue nggak pakai AC sama sekali ya. Gue cuman punya kipas 2 biji. Satu itu gue taruh di kamar gue, satu lagi tuh gue taruh di depannya TV. Jadi di depannya TV agak kanan dikit itu ada kipas standing fan gitu yang
ngarah langsung ke arah kasur gulung gua yang tempat gua selalu duduk. Nah, itu gue cuma pakai 2 kipas itu aja. Dan satu malam rasanya tuh kayak gerah banget, mungkin kayak karena baru masuk musim penghujan ya. Jadi gue ngerasa panas banget gitu. Nah, yang biasanya gue setiap malam itu selalu tidur pakai selimut, malam itu tuh gue nggak pakai selimut, dan selimut itu masih kelipat rapi di kamar gue. Gue malam itu buka baju, jadi cuma pakai boxer doang gitu kan, tiduran nonton TV karena bener-bener gerah banget. Bahkan once in a while gue ke kamar mandi cuma buat raupan sama basahin dada gue gitu pakai air, terus tiduran ketiup sama kipas kan jadi adem-adem semeriwir gitu ya, dingin-dingin gitulah. Jadi agak sedikit nyaman lah jadinya biar gue bisa tidur. Terus begitu gue tidur, gue ngeh tengah malam itu gue sempet kebangun karena ada suara petir gitu. Kayak kebangun sebentar doang gitu, terus gue nyadar, oh petir, oh hujan, ternyata hujannya deras banget, pantesan tadi panas gitu kan. Karena mungkin hawa di bumi itu lagi naik gitu ke atas. Jadi malam itu hujan deras banget dan gue sempat ngerasa agak kedinginan, agak menggigil. Tapi gue itu udah ngantuk banget, yang gue tuh males untuk maksa diri gue untuk bangun, terus harus jalan ke kamar ngambil selimut gitu. Gue udah ketiduran di depan TV, ya udahlah. Gue lanjutin maram lagi sambil gue meringkuk gitu. Jadi badan gue tekuk meringkuk gitu kayak bayi gitu, biar agak sedikit hangat. Dan seperti biasa sekitar jam 5:30, jam 5 lewat gitu, alarm gue, jam waker gue bunyi buat gue mulai bangun, sholat subuh, terus mandi, terus akhirnya berangkat sekolah gitu. Begitu gue bangun, itu badan gue berasa enak banget gitu kan, abis tidur yang nyenyak banget gitu rasanya. Terus kebiasaan gue juga, gue yakin kalian juga kayak gitu, gue cuman nge-snooze waker. Jadi waker gue atasnya tuh ada tombol gitu kan untuk dipencet, jadi dia otomatis bakal nge-delay 10 menit, nanti 10 menit lagi baru bunyi lagi gitu. Jadi gue cuman snooze doang. Terus gue inget banget, gue narik selimut, terus tiduran ganti posisi. Terus akhirnya waker gue nyala lagi, 10 menit kemudian itu berarti ya, waker gue nyala lagi, gue pencet lagi, snooze, gue tarik selimut lagi, gue ganti hadap lagi gitu, ganti posisi lagi. Tapi pas yang kedua kalinya itu, mungkin otak gue udah mulai fresh gitu ya, udah nggak begitu ngantuk lagi. Jadi mau dipaksain tidur udah nggak bisa, tapi otak gue malah jadi mikir, kok gue pakai selimut ya? Nah di situ gue kebangun kan, duduk, terus gue ngeliatin, iya gue pakai selimut, pantasan gue tidur nyenyak banget gitu kan, lagi hujan-hujan dingin, terus gue pakai selimut. Tapi seingat gue, dan itu gue inget banget, malam itu gue sama sekali nggak ngambil selimut ke kamar karena ya mager gitu, udah di tengah-tengah tidur gitu kan. Di situ gue mikir, mungkin gue lupa kali, ya udahlah gitu. Mungkin gue sebenarnya udah kedinginan malam itu, terus gue bangun, gue jalan ke kamar, gue ngambil selimut, terus langsung pakai ke selimut di depan lagi, tidur lagi. Tapi saking ngantuknya gue nggak nginget kejadian itu. Gue mikir kayak gitu. Akhirnya ya udah, selimutnya gue lipat, gue taruh lagi di situ. Gue nggak masukin ke kamar, gue taruh lagi di matras gulung itu, kasur gulung yang di depan TV. Udahlah, akhirnya gue langsung ke kamar mandi, gue wudu untuk sholat subuh. Habis wudu, gue kan masuk ke kamar karena gue biasa sholat subuh di kamar, sejadah juga ada di kamar. Nah sejadah itu biasanya gue lipat, gue taruh di atas kasur. Biasanya gue tumpuk bareng sama sarung gue, bareng sama selimut gue gitu. Pas gue masuk ke kamar, gue ngeliat mau ngambil sejadah kan ke atas kasur. Gue ngeliat sejadah gue itu posisinya ada di atas kasur, tapi ada di tumpukan bawah. Dan di atas sejadah gue itu adalah selimut. Itu adalah selimut yang biasa gue pakai. Gue inget banget selimut itu warna putih hitam, gambar kartu remi kayak gitu. Itu selimut favorit gue, dan selimut gue terlipat rapih di atas kasur gue. Di situ otak gue sempat ngeblank sebentar. Terus gue langsung lari ke depan lagi, lari ke ruang tengah. Gue ngeliat selimut di ruang tengah. Dan selimut di ruang tengah ada, tapi itu selimut warna coklat. Which itu adalah salah satu selimut cadangan gue yang gak pernah gue buka, kecuali selimut putih gue itu gue lagi laundry karena kotor gitu, lagi gue nggak pakai, atau gue buka itu kalau misalnya lagi ada keluarga gue yang datang biar ada selimut tambahan. Dan selimut itu biasanya selalu gue lipat di dalam lemari. Gak masuk ke akal gue pada saat itu gimana selimut itu bisa gue pakai malam itu. Sengantuk-ngantuknya gue, sedingin-dinginnya gue maksudnya malam itu, dan gue bener-bener butuh selimut banget logikanya, pasti
masa memori gue bakal nyuruh gue untuk masuk ke kamar ngambil selimut yang ada di kasur. Tapi ternyata selimut yang gue pakai malam itu ada selimut yang tadinya ada di lemari gue, terlipat rapi di tumpukan bawah biasanya. Itu ada di lemari gue. Selimut yang biasa gue pakai itu tetap ada di kasur. Nah, poltergeist kayak gitu makin sering kejadian. Itu hampir mirip sama yang kasus di episode sebelumnya, di part sebelumnya, di part 2, yang waktu remote TV itu hilang dan pindah tempat ke tempat yang mustahil untuk gua naruh remote di situ, di kusen jendela gudang itu. Nah, hal-hal kayak gitu makin sering terjadi. Benda sehari-hari itu pindah dengan sendirinya ke tempat yang nggak seharusnya, bahkan gue nggak kepikiran untuk naruh di situ. Atau benda-benda yang udah gue simpen, yang gue nggak kepikiran untuk ngambil, itu tiba-tiba keluar sendiri. Intinya benda-benda pada berpindah tempat. Dan kalau gue harus mikir, ya pikiran gue nggak bisa mengarah ke siapa-siapa, pikiran gue nggak bisa ngarah kemana-mana, kecuali ke si sosok cewek yang penampakannya kayak mayat itu. Sosok yang kayak pocong tapi nggak ada kain kafannya dan basah kuyup itu. Makin hari, gue makin sering banget ngedengerin suara dia nangis. Gue makin sering banget ngedengerin suara dia ketawa, sampai gue tuh udah hafal sama suaranya dia. Jadi setiap kali, kadang kalau gue udah ketakutan, setiap kali gue denger suara nangis atau suara ketawa dia, gue bakal langsung ninggalin ruang TV, bakal either gue keluar rumah, atau gue masuk ke kamar gue, pintu gue tutup, udah gue tidur atau main HP di dalam kamar. Segitunya gue udah udah nggak ada pilihan lagi, bener-bener harus berdamai sama keadaan. Gue sudah menerima fakta bahwa rumah gue dihantui sama sesosok wanita yang melayang tanpa kain kafan itu. Sampai pada suatu hari, gue nemuin satu fakta baru, kalau ternyata rumah kontrakan gue itu dihuni sama penunggu yang ternyata nggak cuma si cewek itu, tapi ada sosok lain di sana. Cuman pertama kalinya gue tahu tentang sosok itu bukan gue sendiri yang alamin justru, tapi teman gue. Jadi suatu hari, ini kejadiannya udah berbulan-bulan ya gue tinggal di sana, jadi udah cukup jauh dari kejadian-kejadian yang gue ceritain di part-part sebelumnya. Belum nyampe 1 tahun sih, tapi udah lama lah. Dan kejadian-kejadian di antara itu kejadian kecil doang yang terjadi gitu. Sampai kejadian gede ini tuh kayak beberapa bulan, mungkin 5-6 bulan gue udah tinggal di sana lah. Jadi suatu hari gue tuh ngajak salah satu teman komunitas gue untuk nginep. Kebetulan waktu itu weekend. Jadi entah itu hari Jumat malam Sabtu atau hari Sabtu malam Minggu. Kayaknya sih Jumat malam Sabtu ya. Gue lupa ingat sih. Dan waktu itu lagi jadwalnya acara bola gitulah, acara bola. Cuman karena emang gue bukan big fan dari olahraga bola gitu, jadi gue biasa aja, gue nggak begitu tahu itu yang tanding siapa atau itu league apa gitu, championship apa, gue nggak tahu gitu. Cuman gue tahu orang lagi pada hype bola, dan waktu itu gue nawarin juga gitu kan, lu mau begadang nonton bola ke rumah gue aja gitu. Oh ya udah boleh, sekalian nginep main-main ke rumah lu. Gue kebetulan belum pernah main ke rumah lu. Kita sebut aja nama dia Denny. Si Denny ini orangnya cukup skeptikal. Dia anak orang tuanya tuh tajir lah gitu, dan gue nggak tahu kenapa rata-rata yang tajir-tajir gitu nggak begitu percaya dengan hal-hal mistis ya. Dan dia ini salah satu yang paling skeptikal lah teman gue ini. Dia nggak pernah sama sekali seumur hidup dia ngelihat yang kayak gitu-gitu gitu. Dan kalau ada di tongkrongan yang suka ngomongin horor-horor, biasanya kan pasti ada tuh kalau kita nongkrong ngomongin yang serem-serem, itu dia selalu ngindar. Dia kayak yang apa sih, omongan gak jelas kayak gitu. Tapi ya gue juga nggak bermasalah dengan itu, temenan aja. Dan akhirnya jadilah waktu itu malam Sabtu kita dia mutusin untuk nginep di kontrakan gua. Nginep lah kita di situ. Biasa sebelumnya sorenya kita keliling dulu, beli cemilan dan segala macamnya. Terus nyampe lah di rumah gua, ngobrol-ngobrol nonton TV seperti biasa gitu. Ngobrol nonton TV sambil nunggu acara bola. Dia sih orangnya udah prepare banget gitu kan, udah beli kopi, beli snack segala macam. Sedangkan gua yang nggak gitu hype dengan bola, gue emang nggak niat untuk begadang juga gitu. Jadi gue niatnya cuman ya udah nemenin dia nonton bola, dan kalau misalnya gue ngantuk ya udah gue tidur, gue bodo amat juga. Yang penting gue ada company, seru aja, karena emang orangnya seru juga nih si Denny.
Sampai akhirnya waktu itu nunjukin jam sekitar jam 1 atau setengah 2 ya. Gue nggak tahu juga kenapa acara bola tuh rata-rata malam-malam. Sekitar jam 1 atau setengah 2, akhirnya acara bolanya mulai. Dia nonton di situ. Nah di situ posisinya, kondisinya, gue itu udah mulai capek sebenarnya gitu. Udah mulai agak ngantuk-ngantuk. Dan ditambah lagi gue nontonin sesuatu yang gue sendiri nggak enjoy. Biasanya gue kalau malam-malam tuh lebih seneng nonton film-film box office gitu atau UFC biasanya. Kalau bola gue nggak begitu ngerti, jadinya gue nonton ya gue nggak ngerti juga ini orang pada ngapain ngejar-ngejar bola gitu. Jadi gue makin lama makin ngantuk. Akhirnya gue bilang ke dia, lu nonton aja, kalau seandainya nanti gue ketiduran nggak apa-apa ya gitu. Oh ya santai, gue mau kelarin nonton ginian gitu. Lagian besok libur juga gitu kan, kita nggak sekolah. Jadi ya udah mau gue begadang sampai pagi juga bisa, kata dia kayak gitu. Oh ya udah santai. Masih ngelanjutin nonton, gue nggak langsung tidur waktu itu. Gue santai juga nemenin dia sambil sesekali kan kalau misalnya lagi commercial break, ngobrol juga sama dia, lanjut ngomongin ya apalah ngalur ngidul. Yang jelas selama sama dia gue nggak pernah ngomongin hal-hal mistis, gue nggak pernah ngomongin hal-hal yang supranatural, apalagi ngasih tahu dia kalau di rumah gue tuh ada yang aneh-aneh. Bukannya dia percaya, yang ada gue diejek-ejek sama dia gitu kan, karena dia nggak percaya dengan hal yang gituan. Waktu berlalu, gue nggak ngeh juga waktu itu jam berapa. Cuman kalau ngelihat dari bola yang udah cukup lama, acara bolanya gitu kan, udah cukup lama kita tonton, mungkin ya sekitar jam 2 atau setengah 3 ya, mungkin jam 2-an lebih gitulah. Waktu itu di situ mata gue udah kerip-kerip, udah 5 watt, dan gue udah ngambil posisi udah mau tidur gitu, tinggal nunggu kelalap aja. Tiba-tiba dari arah belakang kedengaran suara kayak suara dentuman yang kayak suara dentuman yang nggak begitu keras sebenarnya. Jadi kayak suara jeduk gitu dari arah belakang, dari arah dapur atau dari arah luar. Nah di situ si Denny diem gitu kan, sambil megangin gue gitu. Awalnya gue nggak kepikiran kemana-mana juga, gue cuma apaan gitu. Nah di situ Denny ngomong, Al, kayaknya ada yang jatuh di belakang. Pas dia bilang gitu, pikiran gue udah mulai mikir nih, waduh, nih ada gangguan kah gitu? Ada gangguan lagi kah dari si cewek tanpa kain kafan ini? Gue mikir di situ kan, jadi gue rada melek tuh di situ. Ngantuk gue agak hilang dikit. Suara dentuman apaan? Gue nggak denger sih tadi karena gue udah mau tidur. Gue bilang, enggak, ada suara kayaknya suara mangga jatuh deh. Dia bilang kayak gitu karena dia tahu di belakang rumah gue tuh ada mangga. Pas dia bilang kayak gitu, gue mikir lagi, oh iya kayaknya suara mangga jatuh ya. Di situ gue agak tenang. Oh, gue pikir si sosok itu ngegangguin lagi. Oh ya udah, emang kenapa gitu? Ya udah biarin mangga jatuh, emang kenapa gitu kan? Dan begitu gue ingat juga ya emang suaranya mirip suara mangga jatuh ke atas genteng gitu. Terus dia bilang, kalau gue ngambil mangganya boleh nggak? Ya di situ gue mikir ya, orang kaya minta mangga gratisan kayak gini, ya udahlah serah lu, mau ambil lah ke belakang. Itu di belakang, lu keluar ke arah dapur, belok kiri ada pintu. Nah itu pintu kan pohonnya di belakang tuh. Nah di situ ada kandang dari jeruji besi. Biasanya gue nyimpen ayam atau bebek kalau gue beli hidup, gue nyimpen di situ. Nah di atasnya itu ada tangga bambu. Gue bilang lu pakai aja kalau misalnya mau ngambil mangga. Oh iya boleh. Nah dia pergi keluar ke arah dapur sana ya, ke arah dapur terus belok keluar. Gue udah nggak peduliin di situ karena akhirnya karena udah tenang kan, gue mikir ini bukan gangguan lah gitu. Gue tenang, gue mau tidur lagi. Gue mulai krip lagi, gue mulai berusaha relaksin badan untuk mulai tidur lagi nih. Tapi nggak berapa lama, mungkin 2 atau 3 menitan lah gitu. Nggak lama dari dia keluar itu, gue ngedenger suara si Denny ini teriak gitu. Dan teriaknya tuh kayak teriak sepenuh hati gitu. Teriaknya kayak oh gitu. Terus gue dengerin suara dentuman gede itu 2 kali. Jedok gitu. 2 kali gue dengerin suara dentuman. Waduh, apaan nih gitu. Di situ gue langsung kebangun lagi karena gila, nggak mungkin mangga segede gitu. Maksudnya suara mangga jatuh di genteng nggak mungkin segede gitu. Itu gede banget suara dentumannya gitu. Gue sempat kebangun gitu. Terus nggak lama gue dengar dia ngomong gitu, Al gitu, dari belakang sana. Ya udah dong, gue langsung keluar.
gue ngeliat, gue masuk ke dapur belok kiri gitu kan, pintunya kebuka, pintu yang menuju outdoor kebuka, gue ngeliat si Denny itu posisinya udah tiduran di samping pohon mangga gitu, udah telentang kayak gini, dan di atas dia tuh ada tangga bambu itu gitu. Wah gila nih anak, pakai jatuh segala lagi gitu. Ya udah gue keluar, tangga bambunya gue ambil, gue gantung lagi di tembok gitu di atas kandang. Dia gue ajak ke dalam, lu lagian malam-malam ngadi-ngadi kayak beginian ngapain sih, mangga doang, duit banyak tinggal beli, gue bilang. Udah, dia masuk, dia belum ngomong apa-apa. Mungkin masih kesakitan juga kan, kaki segala macam. Udah masuk. Pintu outdoor gue tutup, masuk ke dalam lagi depan TV. Di situ dia diem aja gitu kan, gue kasih airnya minum dulu gitu. Minum, cekin ada yang luka apa enggak gitu, perlu Hansaplast apa enggak gitu. Enggak apa-apa. Tapi dia ngerespon gue tuh, pandangannya tuh kayak ngeblank gitu, dan pola nafasnya dia tuh agak kayak orang ngos-ngosan gitu, kayak orang panik. Nah, gue udah mulai ini kan, udah mulai mikir yang enggak gitu. Kenapa nih anak gitu? Apa jangan-jangan dia ngeliat sesuatu? Apa jangan-jangan dia ngeliat si cewek yang nggak pakai kain kafan itu gitu? Tapi si cewek yang nggak pakai kain kafan itu, selama pengalaman gue, itu munculnya tuh nggak pernah jauh-jauh, pasti di area depan TV, di depan yang si jendela gudangnya di belakang TV kan. Nah, cuman di area situ doang tuh, radius 2-3 meter di depan TV itu munculnya di situ-situ doang. Yang gue lihat dia muncul di situ, yang di part 2 kemarin kan yang teman gue ngeliat juga dia munculnya di situ. Terus setiap kali gue dengar suara ketawa, suara nangis, itu arahnya juga dari situ gitu, nggak jauh-jauh, radiusnya di situ lagi. Sedangkan dia posisinya malam itu keluar dari dapur dan dia ada di outdoor. Akhirnya ya gue tanya lah, lu kenapa Den gitu? Lu ngeliat apaan? Lu ngeliat setan? Situ dia cuma ngangguk. Lu ngeliat setan beneran? Iya, gue ngeliat setan katanya dia. Gila serem banget. Serius lu ngeliat setan? Iya. Kayak gimana? Coba ceritain. Akhirnya dia udah agak tenang, udah minum segala macam, dia mulai ceritain nih. Malam itu juga gue tanya, dia ceritain. Jadi tadi dia keluar ke arah dapur kan, dia belok kiri, buka pintu. Dia sempat ngeliat tuh, ini pohon mangga gue kan gede gitu, dan ternyata emang udah banyak mangganya di sana gitu. Dan kalau ada mangga yang jatuh secara natural, artinya kan tuh mangga udah mateng. Itu yang diincar sama dia gitu. Dia malas lah kalau harus cari atau buat galah untuk ngambil mangga-mangga yang masih ngegantungan di atas. Makanya dia excited banget waktu dengar suara mangga jatuh itu. Dan pohon mangga, kondisinya ya, pohon mangga di outdoor itu, di bagian outdoor itu udah gede banget. Jadi dia bener-bener di lahan, kalian coba lihat denahnya ini ya. Di lahan itu kan lahan kotak tuh, yang di outdoor. Itu bener-bener pohon mangganya tuh bener-bener di tengah-tengah banget. Dan itu tinggi. Mungkin kalau ke atas, gue nggak tahu sih. Mungkin 10 meter lebih kali ya tingginya. Dan tinggi gede. Di bagian atas tuh udah gede. Jadi cabangnya tuh udah meluas kayak gini. Nah, saking luasnya, sebagian, jadi satu sisi cabang-cabang pohonnya itu sampai ngelewatin atap bagian outdoor rumah gua itu. Atap dapur itu. Cabangnya tuh udah sampai ke atasnya. Jadi kalau kita keluar dari pintu dapur ke outdoor, keluar kan, itu pohon mangga di depan kita nih. Nah, kalau kita ngeliat ke belakang kayak gini, itu kan atap ini kan, apa namanya? Atap dapur kan. Nah, itu cabangnya tuh udah sampai atasnya gitu. Jadi melebar ke atas. Nah, suara yang dia dengar tadi, suara mangga itu, sepertinya mangga dari cabang yang udah ngelebar ke atas sana, ke atas genteng dapur, itu jatuh di genteng gitu, jetak gitu. Itu yang dia dengar. Ya dia udah ngeliat kan, dia ngira-ngira oh kayaknya jatuhnya di sekitar situ. Oh ya udah, dia nyari tangga bambu yang gue bilang. Nah, tangganya itu ada di atas kandang tadi yang gue bilang. Ketemu tuh tangga bambunya, dia ambil, diarahinlah tangganya ke genteng. Jadi tangganya tuh bukan tangga yang bentuk huruf A gitu ya. Ini cuma tangga yang lurus biasa, tangga jadul dari bambu. Itu ditaruh di situ dengan susah payah tuh, karena tuh tangga gede dan berat gitu kan. Dengan susah payah digotong sama dia, taruh situ. Dia mulai naik pelan-pelan. Begitu ketinggian kepalanya dia itu sama ketinggian genteng. Jadi tuh kalau genteng nih, posisi genteng sini nih. Nah, kepala dia di sini nih. Dia masih belum bisa ngelihat atas genteng karena kepala dia masih di sini kan, masih ngelihat tembok doang sini. Itu tiba-tiba dia ngedengar suara nafas. Jadi ada suara nafas
yang jelas dan cukup gede gitu. Dia ngedenger di situ dan dia sempat diem. Apaan nih gitu. Untuk seseorang yang skeptis, itu adalah sesuatu hal yang nggak wajar ngedenger suara nafas di situ gitu kan. Dan itu clear banget di telinga dia dan dia yakin banget itu suara nafas. Nggak ada suara lain yang mirip kayak suara gitu. Dan itu juga bukan kayak suara nafas orang nafas biasa pakai hidung ya. Ini kayak orang yang sengaja nafas gede pakai mulut gitu. Gitu. Cukup panjang, mungkin sekitar 1 detik, 1 detik setengah gitu. Jadi dia berhenti gitu. Suara apa nih gitu. Oh, gue salah denger kali. Dia lanjutin naik. Nah, pas dia lanjutin naik kan itu pelan-pelan tuh dia ngelewatin batas gentengnya. Dia pelan-pelan sampai akhirnya muka dia itu ngelewatin batas genteng itu kan. Akhirnya dia bisa ngeliat nih kondisi genteng itu seperti apa untuk nyari mangga yang jatuh tadi itu ada di mana biar dia bisa ambil. Cuman pas muka dia udah sejajar sama genteng, di situ dia ketakutan parah banget. Karena pas dia naik gini, itu bener-bener di depan mukanya dia, mungkin cuma jarak 1 jengkalan gitu, ini depan mukanya dia ini, itu dia ngelihat muka. Awalnya dia nggak tahu itu muka apa bukan, dia cuma ngelihat sesuatu yang ada di situ, warnanya putih pucet gitu. Tapi nggak lama, dia nyadar kalau itu tuh muka. Dan kata dia itu kayaknya muka perempuan karena ada rambutnya. Jadi hadap-hadapan sama dia ada muka, terus ada rambutnya panjang. Cuman muka dia itu kosong. Jadi nggak ada facial feature-nya. Nggak ada alis, mata, hidung, mulut. Itu nggak ada. Bener-bener muka rata. Warna putih pucet. Tapi bukan putih tembok ya. Jadi warna kulit pucet. Ada rambutnya. Itu di depan dia. Dan itu ngebuat dia kaget banget. Dia disitu nge-stun. Dia cuma ngeliat muka itu doang. Nah, sekitar 2 atau 3 detik dia nge-stun ngeliatin muka itu. Tiba-tiba muka itu agak bergerak dikit dan ngeluarin suara. Ngeluarin suara yang tadi dia dengar pas dia masih di tengah-tengah tangga. Suara nafas yang gede banget yang kayak keluar dari mulut. Padahal muka itu nggak punya mulut ya. Itu jelas banget suaranya. Jadi mukanya kayak agak bergerak gitu ke dia dan keluar suara gitu. Pas kayak gitu dia kaget. Di situ dia baru nyadar gitu. Wah, ini sesuatu yang unnatural gitu. Ini sesuatu yang serem nih. Ini sesuatu yang supranatural yang akhirnya for the first time di hidup dia ngelihat di depan muka dia sendiri dan itu ngebuat dia takut banget. Akhirnya dia panik, di situ dia teriak dan karena kaget kan di sembur nafas kayak gitu, badan dia kepental ke belakang gitu, jadi tangganya ke bawah. Nah, itu teriakan yang dia keluarin itulah teriakan dia yang gua dengar tadi pas gua masih di ruang tengah. Jadi dia kaget, teriak, pas ke belakang gini, dia jatuh kan, tangganya tuh ke bawah, dia jatuh ke tanah, jebuk. Tangganya itu jatuh ke dia gitu. Jadi literal meaning of jatuh ketimpa tangga lah, itulah yang dialami malam itu. Makanya gue ngedengar dari ruang tengah ada 2 kali suara dentuman kan, bok gitu. Terus gue bilang ke dia, lu yakin itu yang lu lihat muka cewek gitu? Terus dia bilang lagi, awalnya sih gue nggak yakin karena awalnya cuma putih doang. Tapi lama-lama gue ngelihat ada rambutnya. Terus tiba-tiba dia kayak gitu kan, gitu. Gue kaget, kata dia. Ya udah, gue mental gitu badan gue karena kaget. Terus kan karena dia jatuh ke belakang gini, dia mulai menjauh dari genteng itu kan. Nah, karena dia menjauh, pandangannya dia kan jadi makin luas. Vision dia jadi makin luas. Dia mulai bisa ngelihat kondisi di atas atap itu seperti apa. Nggak cuma ketutupan sama muka si penampakan itu. Nah, di situ dia ngelihat ternyata itu bukan cuma muka doang, karena dia makin jauh makin kelihatan. Di situ dia ngelihat bahwa itu adalah benar-benar sosok seperti perempuan, pakai entah baju, entah daster yang warnanya tuh putih kotor gitu, putih lusuh. Entah itu udah ada tanah atau apa, yang jelas lusuh lah gitu, nggak putih bersih. Dan posisi si cewek itu, dia itu kayak gimana ngejelasinnya? Kayak posisi ngerangkak di atas atap. Kalau kalian ngebayangin Spider-Man ya, yang lagi ngerayap di tembok gitu. Nah, bayangin kayak gitu tapi horizontal gitu. Jadi posisinya kayak gitu. Posisi cewek kayak gitu di atap. Jadi kakinya di posisi belakang gitu kan. Atap kan miring kayak gini nih. Jadi kakinya tuh di atas dan muka dia ke depan, dikedepanin kayak gini, hadap-hadapan sama si teman gua itu. Gila itu kalau gue bayangin ngeri banget. Coba nanti gue cariin ilustrasi yang pas ya. Nah, dia ngelihat dengan jelas bahwa itu tuh posisi cewek yang lagi
posisi ngerangkak kayak gitu di atas atap gue gitu kan, itu kan udah nggak mungkin banget kalau itu adalah orang. Dan selama dia jatuh kayak gitu biasanya kalau momen-momen kita ketakutan kayak gitu kan waktu itu terasa kayak lama gitu ya. Gue pun sering ngalamin kayak gitu, kayak slow mo lah gitu kita ngalaminnya. Nah di masa dia jatuh tuh dia sempat perhatiin si sosok itu masih ada di situ. Selama proses dia jatuh tuh si sosok tuh masih ada di situ. Dan walaupun dia nggak punya facial expression, nggak punya mata, tapi si temen gue ini, si Denny ini ngerasanya kayak si sosok cewek ini ngeliatin ke arah dia terus. Jadi selama dia jatuh tuh kayak diliatin gitu, dipelototin. Nah pas si Denny ini jatuh bener-bener nyentuh tanah, gebrak, terus nggak lama kemudian si tangga ngehantam dia. Itu kan pasti mata dia merem gitu kan, yang nggak bisa dikontrol sama dia, langsung tuk gitu. Pas dia buka mata lagi, si sosok itu udah nggak ada. Nah gue ngedengar cerita gitu, ya pertama gue sih merinding banget. Kedua gue mikir, ini hal yang baru nih gitu. Ini adalah sesuatu yang baru yang gue belum pernah alamin sebelumnya. Dan gue belum pernah dengar cerita ini dari siapapun. Nah di situ gue mikir, mungkin gak sih nih anak ngebuat-buat. Tapi gue mikir juga, kayaknya nggak mungkin juga gitu. Kalau misalnya emang dia niat untuk ya entah mengejek gua dengan cara seperti itu gitu, ngebuat-buat cerita, kemungkinan besar cerita yang bakal dibuat-buat sama dia adalah cerita tentang si cewek yang tanpa kain kafan itu. Karena at that moment gua tuh udah cerita ke beberapa orang tentang itu, ke beberapa teman gua gitu. Beberapa teman gua udah tahu bahwa di rumah gua tuh ada si penunggu cewek tanpa kain kafan itu gitu. Dan kalaupun misalnya dia nggak dapat dari teman-teman gua, bisa jadi dia ngebaca thread gue di Kaskus, karena gue pernah ceritain ini di Kaskus tahun segitu ya. Dia pernah ngebaca di sana, ngeliat thread gue, terus kayak gue coba iseng-iseng kayak gitu ngomong, gue ngeliatin. Jadi dia mungkin akan menceritakan bahwa dia itu ketemu sama sosok yang nggak pakai kain kafan itu. Tapi malam itu dia nyeritain sosok yang berbeda dan dengan kejadian yang real banget pula gitu. Maksudnya kalau emang dia bohong kok niat banget sampai jatuh dari tangga kayak gitu, itu sakit loh gitu. Udah jatuh ketimpa tangga juga gitu. Jadi kayaknya dia nggak bohong. Di situ gue cuma bisa ngambil satu kesimpulan kalau kayaknya di rumah ini penunggunya tuh gak cuma satu. Nggak cuma si cewek yang basah kuyup nggak pakai kain kafan ini. Tapi ada satu sosok lagi yang gue nggak tahu itu apa. Entah itu kuntilanak, entah itu sundal bolong, entah itu wewe gombel, gue nggak tahu itu apa. Yang jelas itu perempuan berambut panjang, pakai daster warna putih kotor, mukanya rata, dan gestur dia tuh kayak Spider-Man yang lagi ngerangkak di atas genteng gua. Dan itu creepy banget sih. Gua ngebayangin kayak mungkin kayak Sadako kali ya, kalau kalian pernah nonton film Rings, mungkin model-modelnya kayak gitu. Dan itu serem banget. Mungkin itu adalah jadi turning point untuk si Denny yang ngebuat dia akhirnya percaya dengan hal-hal mistis. Karena setelah itu di tongkrongan dia tuh jadi ikut ngedengerin setiap kali kita ngomongin soal hal-hal mistis. Walaupun kadang-kadang dia tetap ngedine juga kayak itu bukan kali, lu bukan ngelihat setan kali, itu kayaknya kain yang ngegantung doang kali atau apa kali gitu. Dia selalu ngomong kayak gitu. Tapi setiap kali kita ngajak uji nyali yuk kesini atau uji nyali yuk kesini, dia tuh selalu nolak karena kayaknya dia udah mengenal rasa takut juga dengan makhluk-makhluk seperti itu ya. Nah, sebenarnya nggak lama dari situ, cerita dari si Denny ini lagi-lagi terkonfirmasi. Cuman ini kebalikannya nih. Kalau tentang yang si cewek nggak pakai kain kafan itu kan gue yang ngalamin, lalu terkonfirmasi sama cerita orang lain. Nah, kalau ini kebalikannya, yang ngalamin adalah teman gue, dan suatu hari gue ngelihat dengan mata kepala gue sendiri makhluk yang ngehantuin teman gue itu, yang berbeda dari apa yang pernah gue alamin sebelumnya. Cuman mungkin biar videonya nggak kepanjangan juga ya, mungkin di next episode gue bakal cerita momen dimana akhirnya gue ketemu sama si penunggu kedua di rumah ini. Penunggu yang adanya di area outdoor rumah gue di dekat pohon mangga. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini, dan thank you banget untuk kalian yang nge-like video ini, gue apresiasi banget. Jangan lupa komen, gue seneng banget interaksi sama kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian, again gue ngingetin lagi, kalau kalian punya cerita yang seru untuk gue ceritain, klik link di deskripsi, ada link Google Form, kalian isi di sana dan kalian bisa milih untuk
gue samarin identitas kalian. Kalau kalian nggak mau, mungkin kerabat kalian tahu gitu kan, kalian ngirim cerita ke sini, it's okay. Yang penting kita semua bisa ngedengerin pengalaman-pengalaman horor kalian. Gak usah mikir, cerita gue kurang serem, cerita gue begini, cerita gue begitu. Sharing aja gitu, kita nggak pernah tahu. Bisa jadi sesuatu yang kalian anggap biasa aja, ternyata buat orang lain itu serem. Dan gue bakal ngekurasi itu selama ceritanya cukup banyak detail yang bisa gue sampein, ada premis dan ada alur cerita yang bisa gue ceritain ke teman-teman yang lain biar dengerinnya enak, pasti bakal gue ceritain. So I think that's it for tonight ya guys. Kita bakal ketemu lagi di episode-episode selanjutnya di playlist cerita horor nih di channel Sua Malam. So that's it for tonight. See you in the next video guys.